Kalian tahu nggak sih guys, di Indonesia ada perusahaan retail yang punya lebih dari 3.000 toko yang tersebar di 80 kota di Indonesia. What? Tapi seringkali pelanggan itu komplain karena banyaknya barang yang nggak sinkron antara ada yang di toko fisik dengan yang di aplikasi. Nah, dari ironi itulah kasih saya lahir. Halo guys, perkenalkan nama saya Kamila Nabila Oktaviani, mahasiswa S2 Sistem Informasi ITS. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang rencana penelitian saya untuk tes kali ini. Jadi gini, strategi omnichannel itu menggabungkan toko fisik dan toko modern menjadi satu ekosistem. Nah, ini sudah menjadi standar baru bagi retail modern. Bahkan, sebuah perusahaan lifestyle retail di Indonesia itu sudah punya aplikasinya loh. Wow. Di sana mereka punya sistem poin loyalitas dan juga kita bisa ngecek stok yang barang ada di toko fisik dan di toko online-nya. Tapi faktanya, keluhan pelanggan itu tetap ada. Yang pertama contohnya, stok barang itu sering nggak sinkron antara toko fisik dan toko online. Kemudian kalau pelanggan mau refund barangnya antar lintas channel tadi, itu juga ribet banget. Kemudian, yang menarik, nggak semua pelanggan itu siap dengan perubahan strategi omnichannel ini. Hasilnya, investasi infrastruktur omnichannel itu tadi kan besar, tapi sayangnya keterlibatan pelanggan atau yang kita sebut customer engagement itu jadinya masih rendah. Dan yang bikin saya penasaran, apa sih yang putus di tengah jalan ini? Saya sudah telah lebih dari 50 jurnal-jurnal internasional yang berhubungan dengan omnichannel ini. Dan saya menemukan 4 celah yang belum terisi. Yang pertama, belum ada yang menempatkan kepercayaan digital dan kenyamanan layanan ini sebagai mediator yang berjalan secara bersamaan. Kedua, program loyalitas dimensi omnichannel belum ada yang diuji secara khusus. Ketiga, kesiapan teknologi konsumen sebagai moderator belum pernah diuji di pasar berkembang seperti di Indonesia. Dan yang keempat, model terpadu yang menyatukan semuanya belum ada. Nah, itulah yang saya kerjakan dalam tesis saya ini. Sekarang saya mau cerita bagaimana cara saya menjawab semua pertanyaan tadi. Penelitian ini saya menggunakan kerangka stimulus organism and response atau biasa yang disebut dengan SOR. Konsepnya sederhana. Yang pertama, stimulus ini merupakan karakteristik omnichannel. Organism merupakan mediator paralel. Respon merupakan customer engagement. Untuk mengujinya, saya akan menggunakan PLS SEM. Data primer dikumpulkan melalui survei online kepada pelanggan aktif yang menggunakan aplikasi retail omnichannel di Indonesia. Pengujiannya ada 2 tahap. Yang pertama, measurement model, dan yang kedua, structural model. Hasilnya, model tervalidasi yang bisa jadi rekomendasi untuk para manajer retail lifestyle. Model ini dibangun atas fondasi SOR yang telah diuji. 5 dimensi omnichannel dari penelitian sebelumnya saya perluas menjadi satu lagi, yakni reward integration. Digital trust dan service convenience bukan saya tetapkan sebagai variabel tunggal, melainkan sebagai jembatan antara omnichannel dan keterlibatan pelanggan. Dan technological readiness saya jadikan sebagai moderator, karena seperti yang kita tahu, jika perusahaan itu sudah menerapkan omnichannel, maka pelanggan juga harus siap untuk menerima bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan lifestyle omnichannel. Dari sisi timeline penelitian, insya Allah akan selesai dalam waktu 1 tahun. Yang pertama, yakni sekarang semester 2 saya sedang mengerjakan proposal bab 1 dan 2, dan 3 saat ini sedang proses. Kemudian nanti di semester 3 saya akan lanjut untuk mengambil data, kemudian mengolah datanya dan siap untuk saya presentasikan sebagai tesis. Dan yang paling bikin saya excited, rencana tesis ini bukan hanya rencana di atas kertas,
karena saat ini saya sedang mengerjakan. Bab 1, bab 2 sudah saya kerjakan, kemudian bab 3 saat ini sedang proses. Kemudian setelah bab 3 selesai, nanti rencananya saya akan mulai mengembangkan instrumen untuk kuesionernya. Pada akhirnya, hasil dari penelitian ini bukan hanya angka dan variabel, melainkan jawaban dari pertanyaan tadi secara praktis. Apa yang harus dibenahi dari ekosistem omnichannel kita sehingga pelanggan ini benar-benar terlibat, bukan hanya sekedar bertransaksi. Kalau penelitian ini berhasil, maka manajemen retail lifestyle di Indonesia punya panduan berbasis bukti yang bisa memajukan untuk investasi digitalisasi mereka. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengar. Sampai jumpa di video berikutnya.